Proklamasi. Setuju, hidup presiden kita. Berarti kalian, mendengar kalian sudah takut, mengapa masih bersekalian di sini? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Agustus 1945. Dunia berguncang hebat. Bala tentara dari Nippon yang sedia kala gagah perkasa kini bertekuk lutut setelah bom atom meluluh lantakan negerinya. Kabar ini disembunyikan, namun para pemuda pergerakan tiada dapat dikelabui. Saudara-saudara, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jikalau benar demikian, kita tidak boleh berpangku tangan. Berita ini harus segera disebarkan ke seluruh sel pergerakan. Sungguhkah perkataan itu? Bukankah Nippon masih amat kuat? Zaman telah berubah, kekuatan fasis telah runtuh. Tidak lagi pemerintah yang sah di negeri ini. Ini saatnya kita ambil alih. Pagi harinya, suasana Batavia terasa ganjil. Terjadilah kekosongan kekuasaan, vacuum of power. Penguasa yang lazimnya angkuh, kini tampak kehilangan jiwa. Kamu harus beropsi itu, makanya gue tes serupa orang yang terlarang. Berarti kalian, mendengar kalian sudah takut, mengapa masih bersekalian di mari? Kami hanya menunggu titah dari mereka. Jikalau demikian, kamilah kini tuan di tanah kami sendiri. Pulanglah kalian. Hidup rakyat, usir penjajah. Hidup rakyat! Menyadari momen emas ini, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta agar segera bertindak tanpa menunggu restu Jepang. Bung Karno, kemerdekaan itu bukanlah hadiah. Kita harus bertindak malam ini juga. Bung Karno, proklamasi harus dilakukan pagi hari, atau nascaya akan terjadi pertumpahan darah. Saudara sekalian, kita tidak punya senjata yang cukup. Kita harus bertindak dengan perhitungan lewat PPKI. Bung, kalian sudah jemu dengan janji-janji. Jika kita menunggu PPKI, sekutu niscaya akan mendarat dan menganggap kita buatan Jepang. Guna menjatuhkan Dwi Tunggal dari pengaruh Jepang, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Maafkan kalian kami, Bung. Kami harus mengamankan Anda keluar kota demi keselamatan revolusi. Ya Allah, kita melahirkan apakah gerangan di luar sana? Tenanglah Nyonya, kami hanya ingin Bung Karno bebas dari tekanan reformasi. Setelah kesepakatan tercapai, rombongan kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda, naskah proklamasi dirumuskan dengan saksama. Kami, rakyat akan menjaga tuan-tuan dengan segenap jiwa raga. Gunakan rumah saya menjamin keselamatan tuan-tuan di mari. Tuliskanlah gagasannya, saudara Hatta. Kalimat pertama biarlah berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selesai, Bung. Akan segera saya ketik naskah ini. Tulisan tangan ini harus diselamatkan sebagai bukti sejarah. 17 Agustus 1945, Jumat Legi di bulan suci Ramadan. Rakyat berbondong-bondong memadati halaman rumah Bung Karno. Bendera merah putih ini telah selesai hamba jahit, Anda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Kibarkan benderanya! Merdeka! 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 Keesokan harinya, para pemimpin bangsa berkumpul dalam sidang PPKI untuk menyusun tiang-tiang negara yang baru lahir. Saya usulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi. Setuju, hidup presiden kita. Perjuangan kita baru saja dimulai. Mari kita bangun negara ini bersama-sama. Demikianlah dari keberanian para pemuda dan keteguhan para pemimpin, lahirlah sebuah republik, sebuah bangsa yang berdiri tegak karena satu kata, yaitu merdeka. Republik Indonesia. Tak gampang